Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bu. Alhamdulillah pada baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu melalui link yang saya kirim di kolom chat dan kalian bisa isi link absen terlebih dahulu ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi buku besar pada perusahaan jasa mengenai pengelolaan buku besar dan buku pembantu. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Pada pengelolaan buku besar dan buku pembantu ini, sebelumnya ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan buku besar? Ya, silakan Sisil. Izin menjawab, buku besar dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of the Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal, Bu. Betul sekali, Sisil. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Biasanya pada buku besar ini terdapat akun-akun yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada akun real atau real account, di mana akun real ini dapat disajikan ke dalam neraca, antara lain yang berupa harta atau aktiva, utang, dan modal. Kalau akun nominal atau nominal account adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi, antara lain yaitu pendapatan atau penjualan dan beban. Baik, terdapat fungsi dalam buku besar, diantaranya yaitu untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Lalu sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Dan yang terakhir ada fungsi sebagai data atau sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya terdapat manfaat buku besar. Nah, buku besar juga memiliki manfaat nih bagi para akuntan, di mana merupakan terdapat pada laporannya. Manfaat buku besar ini diantaranya yang pertama, menyeimbangkan berbagai laporan keuangan, lalu memiliki rekam jejak utama laporan keuangan. Yang ketiga, bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil atau tidak biasa. Yang keempat, bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan. Dan yang terakhir, bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis yang kita jalani. Baik, selanjutnya ada macam-macam buku besar. Nah, buku besar itu yang pertama ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Dari kedua jenis buku besar ini, apakah ada yang tahu nih maksud dari buku besar umum dan buku besar pembantu ini? Boleh raise hand? Iya, silakan Dea. Saya izin menjawab ya, Ibu. Jadi buku besar umum merupakan buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Sedangkan kalau buku besar pembantu itu merupakan tambahan dari buku besar umum, Bu. Baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Di sini buku besar umum merupakan buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Lalu,
Kalau buku besar pembantu merupakan ini buku tambahan di mana sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Buku besar pembantu ini sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku pembantu utang. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T atau bentuk sederhana. Contoh bentuk buku besar T sebagai berikut. Baik, bisa dapat kita lihat ya di sini. Yang pertama ada nama akun. Nah, dari jurnal umum nanti kita tulis nih nama akun yang pengen kita masukin di sini. Lalu kenapa kita bagi 2 seperti ini, seperti huruf T, karena untuk membedakan mana debit dan mana kredit. Untuk sebelah kiri ini kita untuk debit dan kanan untuk kredit. Nanti jadi misalkan dari jurnal umum nih, kas, berarti kita tulis nama akunnya kas, misalkan saldonya di debit, maka kita taruh di sebelah kiri sini debit. Nah, terus misalkan sebaliknya, kalau piutang, itu ntar misalkan masuknya ke kredit nih, kita taruh di sebelah kanan sebagai kredit. Nah, kalau misalkan untuk tahu nih saldo akhirnya gimana, itu caranya kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di debit dan di kredit. Nanti akhirnya itu yang akan menentukan di mana letak saldo tersebut. Baik, selanjutnya ini terdapat bentuk skonto atau bentuk biasa. Di mana contoh buku besar ini berbentuk 2 kolom sebagai berikut. Sama seperti tadi, pasti tentu saja ada nama akun ya. Untuk membagi setiap bagian akun, misalkan ini untuk kas, lalu di sebelah kanan ada nomor akun, misalkan 101. Kenapa ini dinamain 2 kolom? Di sini kita lihat ya, ini ada debit sendiri, kredit sendiri, ini sebagai garis tengah. Maka disebut 2 kolom. Di mana masing-masing juga terdapat tanggal dan keterangan juga refnya nih. Seperti yang kita lihat ya. Jadi misalkan nanti dari buku besar, dari jurnal umum, misalkan tanggal 1 di sini, keterangannya misalkan investasi, refnya jurnal umum 1 atau JU1, misalkan letaknya di debit, maka kita taruh di sini. Misalkan saldonya itu 5 juta, maka kita taruh di sini 5 juta. Kalau di kredit, maka sebaliknya akan kita taruh di sini 5 juta. Baik, selanjutnya terdapat bentuk stafel. Nah, contoh bentuk stafel ini terbagi menjadi 2. Bentuk stafel yang pertama ada 3 kolom. 3 kolom itu seperti ini. Mengapa dikatakan 3 kolom? Karena di sini terdapat kolom debit, kredit, dan saldo. Biasanya ini yang sering kita gunakan gitu ya. Lalu terdapat contoh yang 4 kolom nih. Nih, sebagai berikut. Mengapa dikatakan 4 kolom? Karena di sini terdapat debit, kredit, dan saldo, lalu dibagi lagi nih menjadi 2 saldonya, debit dan kredit, dipisah. 1, 2, 3, 4. Maka disebut 4 kolom. Baik, sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan mengenai bentuk-bentuk dalam buku besar? Ya, silakan Ratmel. Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perkiraan. Mana yang paling sering digunakan untuk bentuk perkiraan ini ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama Ratmel, bagus banget nih pertanyaannya ya. Saya izin menjawab nih pertanyaan dari Ratmel. Biasanya sih penggunaan bentuk buku besar itu disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Misalkan kalau kita buru-buru nih, biasanya kita itu pakai yang bentuk sederhana tadi, yang bentuk huruf T, di mana ini kan lebih simpel ya dapat kita gunakan, misalkan pada saat ulangan ataupun pada saat waktu-waktu yang tertentu yang membuat kita nggak mungkin nih bikin 4 kolom ataupun 3 kolom, maka biasanya kita menggunakan bentuk T. Namun biasanya pada siswa-siswa itu menggunakan bentuk yang stafel, yang bentuk 3 kolom seperti ini. Begitu Ratmel, apakah sudah terjawab? Sudah, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, di mana membahas mengenai kode rekening. Baik, dalam kode rekening ini merupakan kerangka yang menggunakan angka
huruf, atau kombinasi keduanya untuk mengidentifikasi klasifikasi yang telah dibuat. Di mana dalam kode rekening ini memiliki metode pembuatan. Yang pertama yaitu terdapat kode angka atau alfabet urut sebagai berikut. Seperti ini. Ini dapat kita lihat, ini contoh kode angka urut ya. Misalkan 1 itu untuk kas, 2 itu untuk piutang, 3 itu untuk cadangan, kerugian, dan selanjutnya. Ini kita lihat dari angka urutnya. Selanjutnya, terdapat metode angka blok. Nah, sebagai berikut. Mengapa dikatakan blok? Karena di sini dapat kita lihat 1 sampai 12 merupakan kelompok angka blok aktiva lancar. Nah, dapat kita lihat di sini juga nih. 1 sampai 12, 1 itu merupakan kas dan bank, 2 itu untuk investasi sementara, 3 itu untuk piutang, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya terdapat kode angka kelompok. Sama seperti halnya blok, kelompok ini juga terkelompok seperti itu ya. Tapi kalau ini kan misalkan 101 sampai dengan 199, di mana kelompok ini merupakan kelompok aktiva. Nah, kelompok aktiva ini terdiri dari apa aja sih? Nah, kelompok aktiva ini biasanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut ini ya. Oke, selanjutnya terdapat kode angka desimal. Nah, sebagai berikut. Di mana angka 1 ini merupakan persediaan. Angka desimalnya 1.1 persediaan suku cadang. Lalu 1.2 persediaan bahan penolong, dan sebagainya. Lalu terdapat kode angka didahului dengan huruf. Sebagai berikut, misalkan AL, itu merupakan aktiva lancar, itu kodenya 10001. Oke. Selanjutnya terdapat cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, tulis nama dan kode akun yang ingin diposting ke buku besar, lalu pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Lalu pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Lalu catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahan bukuan terjadi. Yang selanjutnya penjelasan singkat dalam lajur, di mana terdapat dalam keterangannya ya, kita isi di jurnal, dapat dipindahkan ke lajur dengan yang sama di buku besar. Lalu selanjutnya penyusunan daftar saldo akun buku besar. Daftar saldo akun buku besar atau lebih dikenal dengan raca saldo atau trial balance adalah suatu daftar yang memuat informasi mengenai saldo akun-akun buku besar suatu perusahaan pada periode tertentu. Di mana sumber data penyusunan raca saldo adalah buku besar pada akhir periode. Nah, biasanya nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Lalu terdapat bentuk neraca saldo pada umumnya. Nih, gambaran aja sih buat kalian gimana cara pindahin dari buku besar ke neraca saldo. Yang pertama itu ada nama perusahaan, neraca saldo, dan periode. Misalkan periode tahun berapa. Lalu tabelnya seperti ini, di mana di sini ada nomor akun, saldo yang dibagi menjadi 2, debit dan kredit. Baik, selanjutnya terdapat contoh posting buku besar. Ya, sebagai berikut ya dapat kita lihat di mana dari jurnal umum kita dapat lihat di sini terdapat jurnal kas pada modal hadian sebesar 500.000 nih. Maka buku besarnya yaitu kita tulis kas dengan nomor akun 111 pada tanggal 10, keterangannya kas pada jurnal umum 1 ini di debit sebesar 500.000 dan saldo debitnya 500.000. Lalu kita buat juga buku besar untuk akun modal. Seperti yang dapat kita lihat sebagai berikut dengan nomor akun 311 pada tanggal 10 dengan keterangan modal, refnya jurnal umum 1 dan saldonya terdapat di kredit, maka saldo akhirnya pun terdapat di kredit sebesar 500.000. Baik. Selanjutnya terdapat kasus posting buku besar nih. Ya,
Dapat kita lihat ya sebagai berikut. Kira-kira pada slide ini terdapat kan kasus buku besar. Apakah ada yang bisa menjawab kasus tersebut? Baik, silakan Silvi. Terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jawabannya terdapat dua akun buku besar, yaitu akun kas dan modal dengan kode akun 101 dan 301, di mana kedua akun refnya sama-sama dalam jurnal umum 1, yang menandakan terletak di jurnal umum pertama dan sama-sama terdapat saldo sebesar 15 juta. Pada akun kas di debit dan akun modal Adi di kredit. Baik, terima kasih Silvi. Betul sekali ya. Berikut jawaban dari kasus posting buku besar. Nah, seperti yang Silvi jelaskan tadi nih, nama akunnya kas dengan tanggal 3 Maret, jurnal umum 1 di debit sebesar 15 juta dan saldonya 15 juta. Dan untuk modal Adi, di kredit sebesar 15 juta. Baik, selanjutnya juga terdapat contoh posting buku besar. Dapat kita lihat ya, seperti ini. Dapat kalian simak masing-masing di layar laptop ataupun handphone kalian. Baik, selanjutnya terdapat sedikit rincian dari buku besar ke neraca saldo. Seperti ini, di mana hasil kas akhir 3.600.000 ditaruh di debit, karena ini di debit, lalu di kredit modal 6 juta kita taruh di sini, lalu ada investasi sebesar 600 di debit, dan perlengkapan 1.800.000 di debit, maka hasil akhirnya yaitu 6 juta, di mana ini balance ya. Dapat kita lihat. Baik, terima kasih yang sudah menyimak materi pada kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu anggap kalian sudah paham ya mengenai materi buku besar pada perusahaan jasa ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis nih, di mana kuis ini terdapat 5 butir soal pilihan ganda. Ibu akan meng-share kode join-nya ya, sebentar. Baik. Lagi Ibu menyiapkan kodenya, boleh banget nih kalian pada siap-siap juga ya buka quiziznya di Google masing-masing. Apakah kode quiziznya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, boleh banget ya. Langsung dimasukin kode gamenya. Dan jika sudah hadir semua, maka akan Ibu mulai. Baik, sudah terlihat nih, sudah pada gabung semua ya. Akan Ibu mulai. Selamat mengerjakan.
Oke, sepertinya sudah pada selesai semua ya mengerjakannya dan dapat kita lihat dari layar masing-masing terkait hasil kuis yang sudah kalian kerjakan. Selamat ya untuk Silvi karena sudah mendapatkan nilai tertinggi. Baik. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Selanjutnya, saya akan memberikan latihan soal yang sudah saya buat melalui Google Form dan akan saya share linknya tersebut melalui kolom chat. Kalian bisa mengerjakan latihan soal tersebut melalui link yang sudah saya kirim ataupun melalui e-book yang saya berikan di Google Classroom. Terima kasih untuk yang sudah hadir di kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya izin end Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih semuanya.